Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, dan takutlah kepadaku saja. Inilah ayat yang pertama kali membuka kisah lembaran Bani Israel. Karena dalam surah Al-Baqarah ini paling banyak menceritakan tentang kisah Bani Israel dan juga orang-orang Yahudi. Beda dengan surah Al-Imran. Kalau surah Al-Imran lebih ke membahas orang-orang Nasrani, karena asbab nuzul surah Al-Imran itu salah satunya adalah ketika datang kabilah Najran yang beragama Nasrani ingin masuk Islam, tapi kemudian mereka berdialog lebih dahulu tentang siapa Isa, ibundanya, dan juga soal ketuhanan. Maka turunlah surah Al-Imran 1 sampai ke hampir 100 ayat. Tapi surah Al-Baqarah ini lebih banyak bicara tentang orang Yahudi, umumnya bicara soal Bani Israel, karena harus dibedakan Bani Israel dengan Yahudi. Yahudi itu bagian daripada Bani Israel, tapi Bani Israel bukan Yahudi, karena Bani Israel itu kumpulan dari 12 kabilah, salah satunya Yahudi. Jadi setiap Yahudi adalah Bani Israel, tapi tidak setiap Bani Israel ya Yahudi. Malam ini kita akan berkisah tentang Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bermula dari kisah Bani Israel ini? Al-Quran menyebut kalimat Bani Israel ini sebanyak 43 kali. Yang 41 kali lafadznya Bani Israel, dan yang 3 kali dimufradkan, lafadznya hanya Israel saja. Jadi jumlah secara keseluruhan dalam Al-Quran Allah menyebut kalimat Bani Israel 43 kali, dan tersebar di beberapa surat dalam Al-Quran, seperti surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-Ma'idah, surah Al-A'raf, Yunus, Al-Isra, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran paling banyak mengisahkan Bani Israel. Kaum yang paling banyak dikisahkan itu adalah Bani Israel. Padahal umat-umat para nabi itu banyak. Umpamanya kaum Ad, umatnya Nabi Hud. Kaum Samud, umatnya Nabi Saleh. Kaum Sodom, umatnya Nabi Lut. Artinya dalam Quran itu umat-umat para nabi banyak juga diceritakan. Tetapi khusus umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Bani Israel itu paling banyak dibicarakan. Jadi kisah Bani Israel ini hampir menyeluruh dalam Al-Quran itu. Artinya bahwa nabi yang paling banyak dibicarakan dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa, sebagai nabi daripada Bani Israel. Menarik untuk kita kisahkan bagaimana kisah Bani Israel dari awal sampai akhir, sampai sekarang menjadi sebuah negara yang disebut dengan Israel. Kok bisa sampai negara tersebut menjadi negara Yahudi, walaupun tidak pantas orang-orang Yahudi yang ada di Israel negaranya disebut Israel, karena Israel itu diambil dari Israel, dan Israel itu nama lain daripada Yakub. Sementara Yahudi yang sekarang sudah jauh dari ajaran Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, ya kita katakan negara Yahudi, selesai. Taib, kita urut walaupun tidak detail ya, karena kalau detail kan waktunya panjang. Kita ambil poin-poin pentingnya saja secara singkat supaya punya gambaran bagaimana sejarah Bani Israel dari masa ke masa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Berawal kisah Bani Israel adalah dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah hijrah dari negeri Babylon, negerinya Namrud, bersama istrinya Sarah menuju Palestina. Kemudian di Palestina inilah banyak peristiwa sampai dia hijrah ke Mesir, kemudian balik lagi ke Palestina, akhirnya menetap di Palestina. Lah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kunjung punya keturunan. Sampai akhirnya kemudian dia menikahi budaknya Sarah yang bernama Hajar, baru dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Singkat cerita, setelah punya anak Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Sarah kabar gembira dengan kedatangan 3 malaikat yang menjelma seperti manusia yang tampan. Kemudian menghabar gembirakan kepada Ibrahim bahwa istrinya walaupun sudah tua dan dianggap mandul, telah dihabar gembirakan Allah akan memiliki keturunan. Sempat ketika itu istrinya Ibrahim, Sarah ini tertawa, fadhahikat, begitu dalam Quran, tertawa. Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa, walaupun sudah tua dan mandul, kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka lahirlah keturunan dari Sarah, seorang anak laki-laki namanya Ishak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari Ishak inilah Ishak kemudian menikah dengan seorang wanita namanya Rifqah. Tetapi selama 40 tahun Allah uji juga, Ishak ini juga tidak punya keturunan. Lama dia menikah, sampai 40 tahun lebih tidak punya keturunan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Ishak punya keturunan, sekali punya anak kembar pula dia. Kemudian lahirlah anak pertama yang disebut dengan Al-Is. Al-Is ini yang kemudian disebut Abu Rum, bapaknya orang-orang Romawi. Salah satu nabi keturunan Al-Is adalah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Al-Is pun akhirnya kemudian Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Ishak alaihi salam kemudian dikarunia lagi anak keduanya. Jadi beruntun, namanya anak kembar satu perut. Pertama keluar Al-Is, rupanya ada lagi anaknya dari Rifqah ini, rupanya keluarlah Yaqub. Disebut Yaqub karena Yaqubu dalam bahasa Arabnya, karena dia menyusul abangnya, menyusul keluar, itu dalam bahasa Arab disebut Yaqub namanya. Maka lahirlah Yaqub. Yaqub inilah yang kemudian bapaknya seluruh Bani Israel, karena Yaqub itu memiliki nama lain yang disebut dengan Israel. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 93, kullu ta'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi min qablu an tanzilat Taurah qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, maksudnya Yakub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu lalu bacakan jika kalian memang orang-orang benar. Di sini Allah mengatakan semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel. Siapa Israel di sini? Nabi Yakub. Dari antara asbab nuzul ayat ini, Nabi Yakub itu terserang penyakit namanya irkun nisa. Irkun nisa itu arti penyakit saraf. Jadi capek-capek dari atas kepala sampai kaki itu, pegel-pegel bahasa kita, tidak bisa sembuh. Akhirnya datangkan tabib atau dokter. Kemudian kata dokter disarankan untuk tidak makan daging unta. Sejak itu Nabi Yakub mengharamkan memakan daging unta. Nabi Yakub mengharamkan bagi dirinya memakan daging unta karena faktor kesehatan. Tapi kemudian seluruh anak-anaknya juga ikut-ikut mengharamkan memakan daging
unta, padahal tidak ada halangan bagi mereka kan, karena ihtiram kepada ayahnya mengharamkan tidak mau makan daging unta. Ikut-ikut pula anak-anaknya. Sejak itu dari kebiasaan turunan daripada Yakub, mereka tidak mau makan daging unta dan mereka haramkan. Mereka tidak tahu bahwa Yakub tidak mau makan daging unta itu karena faktor kesehatan. Makanya di sini Allah mengatakan setiap makanan adalah halal bagi Bani Israel, baik unta atau yang lainnya, kecuali yang diharamkan oleh Israel, maksudnya Yakub. Itu sebelum diturunkan Taurat. Tapi setelah diturunkan Taurat tidak ada yang mengharamkan unta, tapi Bani Israel menganggap bahwa daging unta itu haram bagi mereka. Kemudian mereka mereka-reka bahwa itu ada dalam Taurat. Makanya Allah mengatakan kalau memang ada dalam Taurat, datangkan Taurat itu. Bacakan di mana itu keharaman daging unta ini kalau kalian termasuk orang-orang yang benar. Syahidnya di sini kalimat kecuali yang diharamkan Yakub atau Israel. Maka Yakub itu nama lain daripada Israel. Berarti turunan Yakub disebut Bani Israel. Baik, sampai di sini paham? Lanjut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kemudian Yakub dari Palestina hijrah ke Haran di Irak sana, berjumpa dengan pamannya namanya Laban. Karena ada perselisihan antara dia dengan Al-Is abangnya. Maka dia pun hijrah dari Palestina ke Haran, bekerja menjadi penggembala kambing kepada pamannya namanya Laban. Laban ini punya dua putri, satu namanya Rahil dan yang kedua namanya Lia. Rahil dan Lia. Rupanya Yakub ini jatuh cinta dengan Rahil, kemudian meminta kepada Laban supaya menikahi Rahil. Tapi pamannya Laban mengatakan, boleh kau menikahi putriku, tapi syaratnya kau bekerja 7 tahun kepadaku, baru setelah 7 tahun kau nikah dengan dia. Akhirnya demi mengejar wanita, laut seberang, gunung kudaki, kan gitu bahasanya ya. Dia pun bekerja selama 7 tahun. Setelah jatuh tempo mau menikah dengan Rahil, tiba-tiba Laban tidak merestui pernikahan Yakub dengan Rahil, malah ditawarkan kakaknya Lia. Alasannya apa? Karena di zaman itu ada syariat tidak boleh menikah dengan adik kalau kakak belum menikah. Dan syariat itu juga rupanya ada di sebagian daerah kan. Kalau kakaknya belum nikah, tidak boleh adiknya nikah. Nah, rupanya ini juga syariat zaman dulu tuh, masih dipakai zaman sekarang. Padahal syariat itu sudah diubah dengan syariat Islam, masih juga dipakai adat gitu ya. Akhirnya dengan terpaksa, walaupun tidak cinta, Yakub menikah dengan Lia. Kemudian dia ngomong lagi sama pamannya, aku kan pengen Rahil, masa kau nikahkan aku dengan dia? Kata pamannya, nggak apa-apa, kau ingin Rahil, kau harus bekerja lagi 7 tahun lagi, 14 tahun, baru dia mendapatkan wanita idamannya. Di zaman itu belum diharamkan berpoligami dengan menggabungkan 2 saudari, tapi dalam Islam tidak boleh berpoligami dengan menggabungkan 2 saudari. Dalam Islam tidak boleh, kecuali kalau meninggal, seperti Utsman ibn Affan menikah dengan Ruqayyah putri Nabi. Kemudian putri Nabi Ruqayyah meninggal, baru dinikahkan oleh Rasul dengan adiknya Ummu Kulthum. Artinya setelah meninggal nggak apa-apa, tapi kalau masih hidup tidak boleh menggabungkan. Tapi syariat dulu boleh. Yakub pun punya 2 istri dari 1 ayah kan, Rahil dan Lia. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari Lia inilah lahir beberapa putra. Pertama Ruben. Ingat ya, kisah Nabi, kisah Bani Israel itu kebanyakan diambil dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dari Taurat dan Injil. Sebab setelah wafatnya Musa, Quran tidak pernah menjelaskan. Hadis-hadis juga tidak ada menjelaskan kisah bagaimana kelanjutan kisah Bani Israel. Sehingga referensi kita itu hanya bisa mengambil dari kisah-kisah Israiliyat. Yang bertentangan kita buang, yang tidak bertentangan kita tidak benarkan secara mutlak, dan kita tidak mendustakan secara mutlak. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan, hadithu am Bani Israel wala haraj. Tidak mengapa ceritakan tentang kisah Bani Israel selama tidak bertentangan ya. Jadi dari Lia ini lahirlah 1 Ruben, yang kedua Syamun, yang ketiga Lawi, yang keempat Yahuda atau nanti turunnya disebut Yahudi, kemudian Yasakir, kemudian Zabulun. Zabulun ini
5 putra berarti ya, Ruben, Syamun, Lawi, Yahuda, Yashakir, Zabalun. 6 dari Lia. Allah takdirkan Rahil ini tidak kunjung punya anak. Akhirnya kemudian dia hadiahkan, dia punya budak si Rahil ini, namanya Bilha, dihadiahkan kepada suaminya, gauli budaknya. Rupanya dari budaknya ini punya anak pula, dan kemudian Naftali, dan Naftali. Melihat Rahil memberikan budak, cemburu juga nih si Lia ini. Dia punya budak perempuan juga, namanya Zilfa, dihadiahkan juga kepada suaminya. Dari Zilfa ini lahirlah Jad dan juga Al-Ashakir. Jadi dari 2 budaknya 4 orang, sama-sama punya 2 anak. Baru yang terakhir Rahil baru dikasih keturunan. Pertama Nabi Yusuf, yang kedua Binyamin. Berarti secara keseluruhan putra Yakub itu dari 2 istri sah dan dari 2 budaknya menjadi 12 anak. Lah 12 anak inilah yang kemudian cikal bakal 12 kabilah Bani Israel yang kita akan ceritakan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan juga yang lainnya mengatakan, dari 12 putra Yakub ini, contohnya dari putra Yakub yang ketiga namanya Lawi. Dari Lawi inilah banyak menurunkan para nabi. Di sana ada Nabi Musa, kemudian Harun, kemudian Ilyas, kemudian Zakaria, kemudian Yahya, kemudian Samuel, dan begitu seterusnya. Pokoknya garis keturunan para nabi itu kebanyakan dari Lawi putra Yakub. Itu melahirkan para nabi itu turunannya, Lawi ini. Kemudian dari putra Yakub yang kedua, yang keempat namanya Yahuda. Nanti turunannya disebut Yahudi yang kita ceritakan ini. Kebanyakan turunannya banyak jadi raja. Tapi ada juga yang menggabungkan antara raja dan juga nabi, seperti Nabi Daud. Itu kan menggabungkan nabi dan raja. Kemudian Sulaiman, itu menggabungkan nabi dan raja. Itu turunan Yahuda. Kemudian dari putra Yakub yang ke-11 Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ada yang mengatakan bahwa dari Nabi Yusuf juga menurunkan nabi yang lainnya seperti Nabi Yusa ibn Nun dan juga Nabi Ilyasa, itu turunan Yusuf tuh. Kemudian dari putra Yakub yang ke-12 Binyamin menurunkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, nanti anak cucunya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Artinya bahwa para nabi berasal dari 12 putra Yakub, tetapi umumnya para nabi itu berasal dari keturunan Lawi dan para raja keturunan Yahuda. Itu umumnya seperti itu. Adapun Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ada yang mengatakan kan nabi terakhir Bani Israel. Jadi yang menutup kenabian Bani Israel itu ditutup dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan Isa itu dia turunan Lawi. Tapi ada juga yang mengatakan turunan Yahuda. Tapi ada juga yang mengatakan tidak Lawi, tidak Yahuda. Dia dari orang lain. Alasan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, karena di dalam Al-Quran berbeda panggilan Nabi Musa dengan panggilan Nabi Isa. Kalau Nabi Musa memanggil kaumnya, tidak menyebutkan Bani Israel, ya kaum, wahai kaum, karena dia bagian daripada kaum Bani Israel. Tetapi Nabi Isa ini memanggil kaumnya dengan Bani Israel, seolah-olah bukan bagian daripada Bani Israel, dia hanya memanggil Bani Israel. Sehingga yang mengatakan Isa ini terpisah, bukan dari turunan putra-putra Yakub. Wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas bahwa dia adalah yang masyhur dalam sejarah itu, Nabi Isa itu adalah penutup nabi-nabi Bani Israel. Itu yang jelas seperti itu. Taib. Setelah kita tahu bahwa Nabi Yakub ini punya 12 anak yang sudah saya sebutkan namanya, maka dari keturunan 12 anak itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa qata'nahum 12 asbatan umama. Dalam surah Al-A'raf ayat 190 Allah katakan, dan kami bagi mereka ke dalam 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Jadi 12 suku ini semua nanti jadi kabilah besar-besar itu semuanya, yang disebut dengan Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya ingin terangkan, istilah Quran itu biasanya menyebut 3 kata. Pertama ahli kitab. Seperti Allah mengatakan kul ya ahlal kitab.
Katakan wahai ahli kitab. Kemudian yang kedua bahasa kalimat Bani Israel seperti yang ayat kita bahas ini, ya Bani Israel. Kemudian juga terkadang disebutkan kalimat Yahudi. Ya Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan sebutan Yahudi. Apa bedanya nih tiga kata ini? Ahli kitab, Bani Israel, Yahudi. Kalau disebut ahli kitab berarti hendak menjelaskan dua agama. Pertama Yahudi dan yang kedua Nasrani. Kalau disebut ahli kitab berarti tertuju kepada dua agama, Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau disebut Bani Israel, konteks Al-Quran itu Allah hendak mengingatkan akan nikmat yang Allah sudah anugerahkan kepada Bani Israel. Selalunya kalau Allah panggil dengan sebutan Bani Israel, Allah ingin mengingatkan nikmat-nikmat Allah bagi mereka. Tapi kalau Al-Quran menyebut dengan kalimat Yahudi, umumnya adalah kalimat celaan. Kalau Allah menyebut kata Yahudi dikeluarkan dari Bani Israel, Allah hendak mencela kaum yang namanya Yahudi itu. Dari sini kita tahu bahwa kaum yang tercela dari keturunan Bani Israel adalah Yahudi. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Bani Israel ini dimulai dari kisah putra Yakub dari Rahil namanya Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita tahu kisah Nabi Yusuf. Ketika kecil dia bermimpi diperlihatkan 11 bintang yang sujud kepadanya. Kemudian bapaknya mengatakan, jangan kau ceritakan kepada saudaramu. Nanti ditafsirkan macam-macam, mereka pun akan dengki kepadamu. Tapi yang namanya anak-anak ya tetap aja diceritakan kan itu. Namanya Yusuf anak-anak. Akhirnya kemudian saudara-saudaranya ini, khususnya yang 10, karena yang 11 ke 11 itu Benyamin tuh saudara kandung, dan mungkin Hasan. Yang Hasan itu 10 saudaranya. Mulailah merencanakan sesuatu. Karena Nabi Yusuf itu memang anak yang paling dicintai Yakub di antara anak-anak yang lainnya. Tentu ada alasan kenapa Yakub lebih mencintai Yusuf dibandingkan yang lainnya. Karena ketika hijrahnya Yakub dari Haran kembali ke Palestina, Allah takdirkan ibunda Nabi Yusuf ini meninggal, Rahil ini, sementara Yusuf masih kecil. Sehingga Nabi Yakub ini berposisi sebagai bapak juga sebagai ibu, otomatis diberikan perhatian lebih. Itulah yang membuat Hasan istri-istri yang lainnya. Kenapa kemudian Nabi Yakub lebih mencintai Yusuf, tidak mencintai anak-anak mereka? Kemudian Hasan istri-istri yang lain itulah ditanamkan sama anak-anaknya. Maka anak-anaknya pun ikut Hasan akhirnya, dan ingin mencelakakan Nabi Yusuf karena selalu dilebihkan oleh ayahnya. Sebenarnya itu masalah fitrah kan, masalah kecintaan ini tidak bisa adil ya Pak. Antum punya anak 5, tidak semuanya antum bisa mencintai mereka sama rata 100% kan. Mesti salah satunya antum suka dan yang lainnya antum tidak suka. Mungkin yang satu ini karena cerdas, soleh, lebih senang kita sama dia dibandingkan yang lainnya kan. Mungkin yang satunya nakal luar biasa, akhirnya malas kita kan. Itu fitrah, tidak bisa. Sebagaimana orang berpoligami juga, membagi kecintaan itu boleh tidak adil. Karena Nabi juga tidak adil dalam memberikan kecintaan. Dia lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri yang lainnya kan. Itu masalah hati. Tapi itu pula yang kemudian menjadi Hasan 10 saudaranya yang berakhir dengan mencemplungkan Yusuf ke dalam sumur, kemudian diambil para pedagang, dijual pula ke Mesir. Kemudian yang membeli Allah sudah takdirkan Lauhil Mahfud, seorang pejabat Mesir yang sangat besar, Al-Aziz. Kemudian dirambut dan menjadi anak angkatnya. Singkat cerita, banyaklah peristiwa-peristiwa. Kalau kita cerita Nabi Yusuf kepanjangan. Singkat cerita, akhirnya Nabi Yusuf pun setelah banyak masa dilalui sampai di penjara karena kasus dia tidak mau melayani Zulaiha, tapi kemudian Allah berikan kecerdasan takwil mimpi. Kemudian dia pun menakwilkan mimpi sampai satu hari raja bermimpi aneh, ditakwilkan Nabi Yusuf. Disitulah kemudian Nabi Yusuf menawarkan diri untuk mengikuti alur mimpinya. Jadilah dia bendaharawan Mesir ketika itu, ekonom ya, yang akan membangkitkan ekonomi Mesir. Intinya Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir setelah Fir'aun Mesir. Tapi Fir'aun Mesir bagus di zaman Nabi Yusuf. Fir'aun yang jahat itu di zaman Nabi Musa ya. Jadi kaum Hekos itu, kaumnya Fir'aun di zaman Nabi Yusuf itu baik. Yang tidak baik itu adalah kaumnya siapa? Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya, kaum Kipti namanya. Dan kaum Kipti ini juga yang kemudian mengalahkan kaum Hekos Fir'aunnya di zaman Nabi Yusuf, akhirnya berkuasa.
Ya, dengan sebab itulah mereka memperbudak Bani Israel. Singkat cerita, akhirnya kemudian setelah kemudian Yusuf pun memboyong semua keluarganya dari Palestina ke Mesir, maka keluarga Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Akhirnya berkembang biak turunan-turunannya itu anak-anak Yakub. Disitulah kemudian terkenal menjadi perkampungan pertama Bani Israel di zaman Nabi Yusuf. Dan itu sampai bertahun-tahun, sampai Nabi Yusuf meninggal dunia. Mereka berada di atas agama tauhid, tetapi terus-menerus sampai akhirnya kabilah Hekos ataupun kerajaan Hekos yang dipimpin oleh Fir'aunnya di zaman Nabi Yusuf kemudian ditumbangkan oleh kaum Kibti. Fir'aunnya Nabi Musa kalah gitu ya. Yang tadinya Bani Israel dihormati oleh kerajaan Mesir, sekarang justru dihinakan. Disitulah permulaan kehinaan Bani Israel, diperbudak oleh Fir'aun di zaman Nabi Musa. Apa alasannya? Ada yang mengatakan karena Fir'aunnya di zaman Nabi Musa itu, ada yang mengatakan Ramses yang kedua, ada yang mengatakan namanya Mus'ab, Khalid ibn Mus'ab atau terbalik atau Mus'ab ibn Khalid. Yang jelas bahwa dikenal dengan Ramses yang kedua. Adapun yang ditemui jasadnya yang sekarang dimumikan oleh kerajaan Mesir ini, wallahu alam Fir'aun yang mana gitu ya. Walaupun ada yang memprediksi ahli sejarah bahwa itulah Fir'aun di zaman Nabi Musa, namanya Ramses yang kedua. Yang sekarang kalau kita ke Mesir pengen lihat muminya Fir'aun, ya datanglah ke piramid sana ya. Intinya bahwa lah ketika kemudian dikuasai oleh Fir'aun ini bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada api dari Palestina, kemudian datang ke Mesir, membakar satu negara Mesir, kecuali perkampungan Bani Israel tidak terbakar. Setelah kemudian dia mimpi berkali-kali dengan mimpi yang sama, Fir'aun pun khawatir. Akhirnya dia kumpulkan penasihat spiritualnya dari kalangan paranormal, dukun-dukun dan yang semacamnya. Kemudian ditakwilkan bahwa ada bayi yang akan lahir dari tengah Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Sejak itulah Fir'aun membuat undang-undang membunuh anak laki-laki Bani Israel. Maka dibantai semuanya anak laki-laki Bani Israel karena ketakutan takut hadir orang yang akan menggulingkan kekuasaannya. Lah ketika kemudian terjadi pembunuhan anak laki-laki, sementara Bani Israel posisi di Mesir itu, bagaimanapun orang-orang Fir'aun ini berhajat kepada Bani Israel karena mereka diberikan kecerdasan. Siapa yang bisa membangun jalan, membangun jembatan, membangun istana, kecuali budak-budak Bani Israel. Kalau dibantai anak laki-lakinya kemudian yang tuanya mati, siapa yang akan menjadi pembantu mereka, melayani mereka? Akhirnya kemudian keputusan pun diganti, yang tadinya membantai seterusnya setiap hari dirubah undang-undangnya, 1 tahun pembantaian, 1 tahun pembiaran. Lah di tahun pembiaran itu lahirlah Nabi Harun. Selamat dia, tidak dibunuh. Selang setahun setelahnya ibunya hamil lagi. Ya, lahirlah Nabi Musa di tahun pembunuhan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah membuat siasat gitu ya. Karena semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika lahir Nabi Musa oleh ibunya disembunyikan. Tapi karena takut, akhirnya dia pun diletakkan di sebuah tabut kotak. Kemudian kotak itu ditali dan dihanyutkan. Setiap mau makan atau menyusui ditariklah kotak itu. Kemudian Musanya diletakkan di situ. Sampai pada suatu hari karena ketakutan dia mendengar ada prajurit, dia lupa ngikat talinya. Lepas pula itu kotak itu. Akhirnya kotak itu hanyut di sungai Nil, rupanya terdampar di dekat istana Fir'aun. Kemudian ketahuan oleh para penjaga, dilaporkan kepada istrinya Fir'aun namanya Asiyah bintu Muzahim. Kemudian diambil kotak itu. Nggak ada yang berani buka kotak itu karena khawatir emas, khawatir perhiasan. Nanti kalau perhiasan disangka perhiasan istana, disangka dia maling kan gitu. Jadi nggak ada yang berani buka kotak. Yang pertama kali membuka kotak siapa? Asiyah bintu Muzahim. Pas dibuka rupanya bayi. Dan Allah langsung tanamkan kecintaan karena Asiyah tidak punya anak laki-laki. Fir'aun itu tidak punya anak laki-laki. Akhirnya kemudian dirambutlah Nabi Musa di tengah keluarga Fir'aun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Singkat cerita, setelah Musa kemudian dewasa, kemudian Nabi Musa pun jalan-jalan di gang-gang kota Madinah. Ada pula anak muda turunan Bani Israel sedang bermasalah dengan anak muda turunan kaum Kibti, kaum Fir'aun. Tiba-tiba anak muda yang turun Bani Israel meminta pertolongan, maka Musa menolongnya, tetapi kemudian tanpa sengaja membunuhnya. Orang yang bermasalah dari kaum Kibti, kaum Fir'aun ini bukan orang biasa rupanya. Dia anak muda dari seorang anak pejabat. Ya, beda berurusan dengan anak pejabat.
dengan berurusan anak tukang ojek ikhwan. Kalau urusannya sama orang-orang kecil selesai lah kan itu. Kalau disumpal pakai duit selesai, nggak usah diteruskan kasusnya. Kalau sama pejabat nggak bisa, ya cari siapa pembunuhnya. Maka ketika itu belum ada yang ketahuan siapa pembunuhnya. Masalahnya Musa lewat lagi di satu hari, rupanya anak muda yang ditolong itu bermasalah lagi. Memang tukang masalahnya anak muda ini, yang Bani Israil. Lewat Musa minta tolong lagi, Musa malah mendekati menasihat, disangka mau membunuhnya. Teriaklah kemudian Bani Israil, "Hei Musa, apakah kau akan membunuhku seperti kau membunuh orang itu kemarin?" katanya. Orang-orang tahu siapa pembunuhnya sekarang. Maka sampailah di telinga Fir'aun, pasukan pun dikerahkan untuk menangkap Musa. Tapi Musa diberikan nasihat oleh orang yang bijak supaya cepat pergi. Maka berangkatlah Musa ke Madian. Kemudian 20 tahun di Madian sampai dia menikah dan punya anak. Kemudian setelah 20 tahun balik lagi ke Mesir. Rupanya di tengah jalan dia mendapatkan pohon zaitun penuh dengan api. Kemudian dia mendekati pohon itu, rupanya ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Musa diangkat menjadi nabi dan rasul dan disuruh berdakwah kepada Firaun. Maka pulanglah dia ke Mesir. Betul-betul dia berdakwah kepada Firaun. Banyak persoalan di situ. Ya, dan banyak mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Musa. Tapi Fir'aun pun tak kunjung kemudian mau menerima dakwah Nabi Musa. Justru yang ada tagha, malah melampaui batas sampai menantang duel dengan tukang sihir. Lah ketika Nabi Musa kemudian berduel dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, diakhiri dengan kemenangan duel Nabi Musa, sehingga seluruh tukang sihir Fir'aun bertobat kemudian sujud kepada Allah. Ketika itu Fir'aun sudah enggak berani mengganggu Nabi Musa. Maka Musa pun kemudian bertahun-tahun tinggal di tengah Bani Israel, mendakwahkan dakwah Islam kepada mereka. Tapi sampai satu hari, akhirnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan Musa untuk membawa Bani Israel ke mana? Ke Palestina. Mendengar bahwa Bani Israel akan pergi, maka Fir'aun tidak terima. Dia siapkan pasukan besar untuk membantai Bani Israel. Maka kejar-kejaranlah kemudian Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa dan para tentara yang dipimpin Fir'aun. Sampailah kemudian menyeberangi lautan. Akhirnya Fir'aun pun ditenggelamkan, dan Musa serta Bani Israel melihat dengan kedua mata mereka Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan di Laut Merah. Allah katakan fa'aghraqna, kami tenggelamkan mereka semua. Dari sini Bani Israel sudah diseberangkan jauh dari Mesir. Lah ketika ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel ini melanjutkan perjalanan dari Palestina menuju tanah perjanjian Baitul Maqdis. Sepanjang perjalanan ini banyak peristiwa yang menunjukkan buruknya akhlak mereka. Ya, buruknya akhlak sebagian Bani Israel, tidak semua. Sebagian besar Bani Israel, termasuk kabilah Yahudi dalamnya. Seperti mereka ketika Allah taklukkan Baitul Maqdis, disuruh membungkuk, malah kemudian tidak mau membungkuk. Disuruh berdoa kepada Allah, hittah, ya Allah ampuni dosaku, malah hintah, minta makan. Belum lagi kemudian Bani Israel ini mereka membangkang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam di banyak hal, mengeluh, menuntut, sampai banyak mukjizat Allah tampakkan kepada mereka. Tidak sadar-sadar juga Bani Israel ini, sehingga macam-macam peristiwa seperti ketika terjadi pembunuhan, kemudian Musa mengatakan sembelih sapi, malah mereka banyak tanya. Akhirnya susah pula nyari sapinya. Kalaulah kemudian bukan karena mereka mengucapkan insya Allah, tentu mereka tidak akan mendapatkan sapinya. Itu pun dengan harga yang sangat mahal. Bentuk bagaimana mereka mempersulit diri, Allah mudahkan, mereka minta untuk mempersulit diri. Kemudian ketika mereka diberikan makanan lezat manna dan salwa, malah minta pula yang enggak enak. Manna dan salwa ini kan makanan dari langit, tinggal makan saja. Ini enggak, maunya bawang, sayuran, lalapan bahasa kitanya kan. Gimana dikasih makanan enak mau lalapan pula kan itu ya. Kemudian ketika mereka ingin mendengar, orang-orang pilihan itu mendengar suara Allah ketika berfirman kepada Musa, mereka tidak mau mendengar, mereka mau melihat katanya. Allah seperti apa? Datang halilintar membunuh mereka semua, tapi kemudian dihidupkan kembali. Macam-macam ceritalah kalau kita mau sedikit perjalanannya, terlalu lama. Intinya bahwa sampai kemudian di tanah perjanjian, Musa ini tinggal masuk saja dan Bani Israel ke Baitul Maqdis. Masalahnya harus melewati satu kota namanya Ariha. Ariha ini dipenuhi dengan kaum Kan'aniyun, turunan kaum Ad, orangnya besar-besar. Bani Israel tidak berani jihad.
Akhirnya mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa, kalau kami harus berperang untuk masuk ke Baitul Maqdis, kami tidak bisa. Kemudian mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau kau mau jihad, jihad secara berdua dengan Tuhanmu, kami duduk-duduk memperhatikan di sini, katanya. Akhirnya mereka pun oleh Allah diazab, tidak bisa keluar dari negeri itu, disebut Arduti. Selama 40 tahun disitulah Harun meninggal, kemudian Nabi Musa pun meninggal, belum masuk ke Baitul Maqdis karena tidak mau jihad. Lah setelah Nabi Musa meninggal dan juga Harun sebelumnya meninggal, akhirnya kemudian estafet kepemimpinan di bawah naungan Yusha ibn Nun, anak muda yang kemana-mana di bawah Nabi Musa, sampai ketika berjumpa dengan Khidir pun dibawa tuh Yusha ibn Nun. Rupanya dia pula yang meneruskan perjuangan. Ketika para pengecut di zaman Nabi Musa sudah mati, kemudian datang generasi kedua para pemberani, maka Yusha ibn Nun inilah yang berhasil memasukkan Bani Israel kemana? Ke Baitul Maqdis. Yang Nabi Musa tidak bisa, Yusha ibn Nun bisa. Itulah Nabi yang Allah berikan mukjizat mampu menghentikan matahari saat perang. Jadi ketika mereka masuk di waktu asar, terjadi perang. Kemudian hampir menang, matahari mau tenggelam, sementara besoknya hari Sabtu. Orang Yahudi itu punya keyakinan tentang hari Sabtu, itu hari sakral, gak boleh perang. Kalau sampai berhenti peperangannya gagal lagi, maka Yusha mengatakan kepada matahari, engkau makhluk yang diperintah, aku juga nabi yang diperintahkan, maka aku berdoa kepada Allah agar engkau berhenti. Akhirnya matahari pun berhenti, tidak tenggelam sampai peperangan menang baru ditenggelamkan. Satu-satunya nabi yang bisa menghentikan matahari karena izin Allah adalah Yusha ibn Nun. Itulah akhirnya Yusha ibn Nun berhasil memasukkan Bani Israel ke Baitul Maqdis. Disinilah pengasas kerajaan Bani Israel pertama. Ya, karena gini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel ini, kalau saya boleh singkat, itu menjadi 3 fase, 4 fase. Nanti kita akan cerita ini. Bani Israel ini sepanjang perjalanan dari kisah Yusha ibn Nun memasukkan Bani Israel ke Palestina ini, nanti akan melewati 4 fase. Apa saja itu? Pertama, Ahdul Qudah, era kehakiman. Yang kedua, Ahdul Mulukul Awal, era kerajaan yang pertama. Kemudian yang ketiga, Ahdul Muluki Tsani, era kerajaan yang kedua. Baru yang terakhir, Fatratu ma ba'da tadmiril Quds, ada era setelah penghancuran Baitul Maqdis, era penjajahan. Nanti Bani Israel akan dijajah oleh banyak umat. Ya, inilah 4 poin tentang kisah Bani Israel dari masuknya Bani Israel ke Palestina oleh Yusha ibn Nun. Maka berlakulah 4 fase ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama, era kehakiman. Era kehakiman ini di mana Bani Israel dipimpin para nabi. Jadi yang memimpin Bani Israel itu para nabi. Dan yang pertama adalah Yusha ibn Nun yang memimpin mereka. Makanya di dalam Injil, dalam perjanjian lama itu, di situ ditulis tentang kitab hakim-hakim namanya. Di mana hakim-hakim ini maksudnya para nabi, itulah yang memerintahkan 12 kabilah dari turunan Yakub yang disebut Bani Israel tadi. Jadi dipimpin para hakim, dipimpin para nabi. Ada yang mengatakan sekitar 350 tahun, ada yang mengatakan sekitar 1000 tahun dipimpin para nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada waktunya, karena banyaknya penyimpangan, banyaknya pertikaian, banyaknya kekufuran, banyaknya permusuhan antar kabilah dari 12 kabilah itu. Jadi susah untuk disatukan. Ya. Belum lagi kemudian mereka berani kepada para nabi. Makanya Bani Israel itu dikenal sebagai pembunuh para nabi. Pokoknya datang nabi saja tidak cocok dengan hawa nafsunya, dibunuh tuh. Itu diantara perangainya orang-orang Yahudi Bani Israel itu. Pokoknya tidak cocok saja nabi, bunuh. Sampai satu hari itu ada 70 nabi dibantai mereka. Sehingga sulit untuk disatukan. Sangat sulit untuk disatukan. Dari situlah kemudian mereka pun meminta supaya nabi yang terakhir yang memimpin mereka namanya Samuel meminta kepada mereka, kami tidak mau dipimpin para nabi, tapi kami mau dipimpin seorang raja. Karena ketika itu banyak pertikaian, permusuhan sehingga melemahkan Bani Israel dan mereka diserang oleh kaum dari luar, oleh tentara Jalut.
Ya. Karena mereka kemudian dijajah oleh orang luar sehingga mereka bercerai-berai. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Samuel untuk diangkat seorang raja yang kuat bisa mengalahkan Jalut. Samuel pun kemudian memberikan solusi kepada mereka bahwa ada anak muda tapi miskin namanya Tolut. Mau kalian jadi saya tunjuk Tolut? Mereka nggak mau karena Tolut orang miskin. Kami loh banyak orang kaya, kenapa mesti dia katanya? Tetapi kata Nabi Samuel, walaupun demikian Tolut itu dilebihkan kemampuan, pengetahuan dan juga fisik. Kemudian akhirnya malaikat pun yang tabut yang tadinya diambil oleh Jalut diambil lagi oleh malaikat, kemudian diserahkan kepada Tolut. Dari situlah Bani Israel setelah mengetahui tabut ada di tangan Tolut, baru mereka mengakui Tolut sebagai raja mereka. Karena mereka meyakini kalau tabut berada di tengah-tengah mereka, setiap peperangan menang. Tabut itu kotak yang dulu Musa diletakkan di situ, dihanyutkan. Lah itu tabut namanya. Kotak itu berisi tongkatnya Nabi Musa, bajunya Nabi Musa, peninggalan Nabi Harun ada di kotak itu. Dan mereka yakini siapapun yang berperang membawa kotak itu menang. Lah Tolut sekarang punya kotak itu yang tadinya direbut Jalut, diambil malaikat, diserahkan ke Tolut. Akhirnya mulailah mereka berjihad bersama Tolut melawan Jalut. Ya. Dibawalah pasukan besar, ribuan. Tapi kemudian diuji ketika melewati sungai, jangan minum banyak-banyak, malah minum banyak-banyak. Rupanya yang tersisa dari pasukan itu cuma 314 orang. Lah di antara pasukan itu ada yang paling muda namanya Daud. Perang di zaman itu kan tidak langsung perang, ada sistem mubarozah namanya, sistem adu tanding. Mana jagoanmu? Ini jagoan gua. Rupanya Jalut sendiri jagoannya, menantang tentara Tolut. Tidak ada yang berani melawan Jalut. Siapa yang berani melawan Jalut? Ya, pegulat hebat, pembunuh, takutlah tentaranya Tolut. Akhirnya Tolut mengiming-imingi siapa yang bisa mengalahkan Jalut, dia akan menikah dengan putriku dan akan mewarisi tahtaku. Tidak ada juga yang mau. Ya, buat apa menikahi putrinya, kemudian mewarisi tahtanya kalau harus mati pula di tangan Jalut? Kalau mati kapan nikahnya? Mati lawan Jalut. Ya. Tapi Nabi Daud ini memang sudah Allah takdirkan, yang paling kecil, yang paling muda dia berani. Karena Daud itu diberikan keahlian suka melempar ketepel serigala yang hendak memangsa kambing-kambingnya dan selalu tepat dan mati. Jadi dia pelempar batu. Sekali dilempar batu saja kena kepalanya, matilah si Jalut itu. Akhirnya bertakbir tentara Tolut dan bisa mengalahkan tentara Jalut. Ya. Sejak itulah kemudian Tolut, Nabi Daud menikah dengan salah satu putri Tolut. Lah karena Daud semakin dikenal oleh masyarakat, Tolut ini hasad, berusaha ingin membunuh Nabi Daud gitu ya. Jangan sampai kemudian diserobot kekuasaannya kan itu. Karena kalau orang berkuasa untuk jatuh itu sulit ikhwan. Sangat sulit. Orang kalau sudah berkuasa kemudian diberhentikan kekuasaannya udah bisa. Harus ada 7 periode, 8 periode lagi ke depannya kan itu. Kalau bisa kan itu. Karena namanya sebuah kekuasaan itu sebuah kehausan. Haus orang itu kalau jabatan itu mau fitnah. Sama dengan harta juga fitnah. Sudah dapat yang diinginkan, pengen lagi hartanya. Sudah dapat dengan pengen lagi, terus seperti itu. Jabatan juga seperti itu. Kalau bisa jangan dihentikan sampai mati. Lah Tolut itu seperti itu. Hasad kepada Daud, padahal itu menantunya kan begitu ya. Tapi di ujung hayat Tolut pun kemudian taubat, mengakui kesalahannya. Ketika Tolut meninggal, maka sebagaimana janjinya Daud harus jadi raja. Maka inilah berubah dari era kenabian menjadi era kerajaan. Dimulai daripada Tolut, kemudian Daud. Dan Daud ini satu-satunya yang menggabungkan 2 karunia Allah di tengah-tengah Bani Israel. Pertama, dia seorang raja plus juga nabi. Hampir tidak ada kalau Bani Israel nabi saja, raja-raja saja. Dia pula menggabungkan tuh, raja plus nabi. Makanya kekuasaan Nabi Daud kuat sekali. Bani Israel suka dengan Nabi Daud. Tidak ada yang mencela Nabi Daud. Biasanya kalau datang Nabi bunuh, datang Nabi bunuh. Enggak. Satu Bani Israel cinta dengan Nabi Daud. Barulah Bani Israel itu jadi kuat di tangan Daud alaihi salatu wassalam. Tapi sayang Daud pun harus meninggal. Kemudian tahta turun kepada Nabi Sulaiman. Lebih kuat lagi Bani Israel. Karena Nabi Sulaiman Allah berikan mukjizat yang tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Lebih hebat lagi Bani Israel. Masalahnya ketika kemudian Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka inilah yang terjadi. Mulailah melemah Bani Israel. Maka masuk era yang ketiga, era kerajaan kedua.
Karena ketika itu Nabi Sulaiman ini kan mewarisi tahtanya kepada anaknya namanya Ruhbuam ibn Sulaiman. Ruhbuam ibn Sulaiman ini yang mewarisi tahta ayahnya Nabi Sulaiman. Masalahnya dia tidak sekuat bapaknya. Tidak sekuat bapaknya, tidak disukai oleh beberapa kabilah Bani Israel. Akhirnya pecahlah Bani Israel menjadi dua kerajaan. Ya. Lah putra Sulaiman, Ruhbuam ibn Sulaiman ini hanya didukung dua kabilah. Ada yang mengatakan yang mendukung dua kabilah. Pertama, kabilah Yahuda. Itulah yang mendukung. Dan yang kedua, kabilah Binyamin. Jadi hanya dua saja, kabilah Binyamin dan kabilah Yahuda yang mendukung putra Sulaiman ini, Ruhbuam ibn Sulaiman ini. Sementara 10 kabilah ini tidak mendukung, buat kerajaan sendiri yang dipimpin oleh Yurbuam ibn Nubat. Yurbuam ibn Nubat itulah raja yang kedua. Jadi kalau Ruhbuam ibn Sulaiman ini dia mendirikan kerajaan yang disebut dengan kerajaan Yahudi. Kerajaan Yahudi yang ibu kotanya Yerusalem. Ya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kerajaan Israel atau kerajaan utara itu dipimpin oleh Yurbuam bintu Nubat dari 10 suku atau 10 kabilah dengan Samaria sebagai ibu kotanya. Tetapi kerajaan Yahuda atau kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem, itulah yang dipimpin oleh putra Sulaiman, Ruhbuam ibn Sulaiman. Berarti di sini ada utara, ada selatan. Ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Lah, yang kerajaan selatan inilah yang dipimpin oleh putranya Sulaiman. Cuman dua kabilah Yahuda dan Binyamin itu. Yang 10 kabilah itu dari utara tuh. Lah karena sudah pecah Bani Israel menjadi dua kerajaan, masuklah pada era penjajahan. Karena melemah masalahnya, mereka sangat lemah sekali. Ya, saya simpulkan nih, baru kita jelaskan. Ya. Jadi era penjajahan ini pertama masuk orang-orang Asyuriyin. Asyuriyin ini orang-orang Babylon. Itulah yang pertama kali menjajah Bani Israel. Setelah Asyuriyin kemudian datang orang-orang dari Mesir. Orang-orang dari Mesir menjajah lagi Bani Israel. Kemudian setelah hengkang orang-orang Mesir, datang lagi orang-orang Babylon Irak, juga menjajah Bani Israel. Kemudian setelah Babylon berakhir, datang lagi orang-orang Yunani, juga menjajah Bani Israel. Kemudian setelah Yunani, datang lagi dari Mesir lagi, menjajah Bani Israel. Kemudian berakhir dengan dijajah oleh orang-orang Romawi yang mengganti Haikal Sulaiman menjadi dewa-dewa yang ma'ruflah disembah oleh orang-orang Romawi. Bagaimana kisahnya dari penjajahan-penjajahan ini? Tapi masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, era penjajahan ini kenapa? Karena ketika Bani Israel semakin jauh dari ajarannya, mereka makin kufur, murtad, syirik, sebagainya, membangkang perintah para nabi sebelumnya. Itulah yang menjadi kelemahan Bani Israel. Belum lagi cerai-berai berpecah menjadi dua negara. Itu yang menjadikan kemudian mereka makin lemah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, era penjajahan ini datang orang-orang Asyur. Orang-orang Asyur dari Irak menguasai kerajaan Israel yang di utara. Yang 10 kabilah yang berkumpul dijajah oleh orang-orang Asyur ini. Ada yang mengatakan datang Raja Sarjun yang kedua pada tahun 722 Masehi, sebelum Masehi, dari Irak, kemudian menyerang Palestina dan akhirnya mampu menguasai kerajaan utara Palestina. Lah kerajaan utara Palestina ini atau yang ibu kotanya Samaria ini hancur, lebur, betul-betul hancur. Bahkan yang 10 kabilah ini hilang begitu saja. Memang betul-betul dimusnahkan rasnya. Sehingga yang tersisa dari keturunan kabilah ini bergabung dengan yang di selatan. Makanya kenapa sekarang tidak ada istilah Bani Israel, yang ada istilah Yahudi. Ya kan? Kenapa? Karena sebagian ras Bani Israel itu mereka dimusnahkan. Yang 10 kabilah itu dimusnahkan. Tinggal sedikit, yang sedikit inilah gabung dengan kerajaan Yahudi. Makanya sampai hari ini mereka disebut Yahudi.
Karena suku-sukunya sudah hilang, musnah masalahnya ya. Nah, padahal kita tahu bahwa Bani Israel itu kan dari 12 kabilah, tapi sekarang yang disebut Yahudi. Kita katakan Yahudi kan itu, nggak ada lagi Lawi atau apa, Yahudi. Jadi seolah-olah karena itulah yang mayoritas, yang lain minoritas, bergabung dengan Yahudi sehingga yang minoritas itu tergabung kepada yang mayoritas, senangnya ucapan Yahudi semuanya, dianggap Yahudi semuanya, walaupun ada yang bukan keturunan Yahuda kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian akhirnya datang era Bukhtun Nasr. Ini yang paling serem, karena Bukhtun Nasr ini satu di antara raja penguasa dunia. Kata Imam Qatadah, seorang ahli tafsir, mengatakan dunia ini pernah dikuasai oleh 4 raja. Yang maksudnya menguasai dunia ya, bukan menguasai Mesir. Kalau Mesir kan Fir'aun, itu Mesir aja. Tapi ini menguasai dunia, bukan hanya Mesir, tapi dunia dikuasai, dan itu hanya ada 4 raja. Pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Dzulqarnain, dua-duanya muslim. Kemudian yang kedua Namrud, dan yang keduanya adalah Bukhtun Nasr. Inilah Bukhtun Nasr, inilah Raja Babil yang datang kedua kalinya menghabisi orang-orang Yahudi di Palestina, menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya, dan memperbudak Bani Israel sampai dibawa ke mana-mana ya, sampai akhirnya mereka pun berpencar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Babylon ini dikuasai oleh mereka, tapi Allah takdirkan kemudian orang-orang Bukhtun Nasr dikalahkan oleh Persia. Ya, jadi Persia nyerang Babylon, kalah Babylon, kemudian dikuasai oleh orang-orang Persia. Lah orang-orang Persia ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, berbuat baik kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel yang berada di Irak Babylon ini dipulangkan kembali ke Palestina sebanyak 50.000 kurang lebih. Sisanya masih tetap tinggal di Babylon. Tapi masalahnya, ma'asyiral muslimin, mereka ketika kemudian mereka kembali, kemudian Persia kalah dengan Romawi. Akhirnya gantian sekarang Romawi yang menjajah Palestina. Jadi hukum disitulah banyak yang kemudian pergeseran keagamaan, karena banyak situs-situs sejarah seperti Haikal Sulaiman yang dibangun oleh Nabi Daud kemudian diteruskan oleh Sulaiman. Haikal Sulaiman itu maksudnya pondasi Masjidil Aqsa yang sekarang menjadi dongeng orang-orang Yahudi Palestina. Mereka sengaja mengorek di bawah Masjidil Aqsa untuk mencari Haikal Sulaiman. Nanti kalau mau ketemu Haikal itu, maka masjid akan dirobohkan, kemudian mereka akan membangun Haikal itu, dan itulah puncak kejayaan Yahudi yang akan menguasai dunia. Ini dongeng mereka saja. Mereka hendak menguasai Aqsa sebenarnya, membuat cerita di situ ada Haikal Sulaiman, itu saja. Lah di zaman kerajaan Romawi, Haikal itu dihancurkan, kemudian diganti oleh patung Buddha, patung dewa-dewa orang-orang Romawi itu. Habis situs-situsnya tuh. Memang betul-betul Romawi merubah semua yang ada di situ. Tapi kemudian di zaman inilah lahir Isa bin Maryam. Ketika Romawi berkuasa kala itu, maka lahirlah Isa ibnu Maryam. Lah Isa ini tidak disukai oleh orang-orang Bani Israel. Kenapa? Karena mereka mengharap kalau bisa Isa itu sekuat Raja Talut yang bisa mengalahkan Jalut kan itu. Kalau bisa sekuat Talut yang bisa mengalahkan orang Romawi, Isa pula tidak punya kekuasaan, tidak punya power seperti Talut. Karena memang Isa tidak ditugaskan, itu hanya berdakwah saja. Makanya banyak kemudian orang-orang Bani Israel mereka tidak ikut Isa. Kebanyakan mereka cenderung membenci Isa, terutama orang-orang Yahudi. Sementara yang banyak masuk ke dalam agama Nasrani itu justru orang Romawi. Makanya lihat orang Nasrani berkembang di Eropa kan. Ya, justru orang-orang Eropa yang banyak ikut Nasrani, karena Bani Israel sendiri mereka benci kepada Isa. Sampai bekerja sama untuk membunuh dengan kerajaan Romawi. Kalau bukan karena Allah angkat ke langit, Isa sudah mati itu. Karena ini konspirasi orang-orang Yahudi dengan kerajaan Romawi supaya Isa itu dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Ya. Lah saat peperangan antara Romawi dan Persia inilah, kemudian Bani Israel diperbudak lagi oleh Romawi. Sebagian mereka itu kan kemudian kemana-mana. Lah ada yang kemudian mereka hijrah atau mencari suaka sampailah ke kota Madinah. Di situ ada kabilah Bani Quraidah, ada kabilah Bani Nadir, ada kabilah Bani Hunayqa kan itu, dan ada yang tinggal di Khaybar, macam-macam. Nah, itulah sejarahnya kenapa Yahudi bisa ada di Madinah di zaman Nabi. Karena ketika kalahnya Persia oleh Romawi, kemudian Romawi menguasai Bani Israel lagi, maka akhirnya mereka kemana-mana. Yahudi dipencar ke sana kemari, sampailah ke kota Madinah dan Khaybar. Ya.
Singkat cerita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika era Isa sudah enggak ada lagi, ya, maka di tahun 135 Masehi setelah lahirnya Isa bin Maryam, orang-orang Yahudi melakukan pergolakan lain di zaman pemerintah Romawi pada masa Raja Romawi kala itu. Jadi mereka berusaha untuk, ya bahasa kita, yang menggulingkan, tapi gagal. Berkali-kali mereka hendak memberontak kepada kerajaan Romawi, gagal terus. Sampai akhirnya mereka pun diusir dari Yerusalem. Sejak itulah akhirnya berakhirlah kerajaan Bani Israel. Setelah Isa diangkatnya, sudah tidak ada lagi kerajaan Bani Israel. Karena akhirnya di masa Nabi kan berpencar di mana-mana Yahudi, satu dunia. Ada yang di Madinah, ada yang di mana-mana kan, cuman kebanyakan lari ke kota Madinah. Kenapa? Karena ada kabar dari padri-padri pendeta mereka bahwa di situ akan lahir Nabi akhir zaman yang akan mengembalikan kejayaan mereka. Masalahnya ketika Nabi itu sudah muncul, nggak mau beriman. Kok nabinya orang Arab katanya? Yang kami inginkan itu Nabi turunan Bani Israel. Dari situlah mereka membenci kepada Rasul, memusuhi Rasul, sehingga tidak ada yang masuk Islam di zaman itu. Orang Yahudi kecuali bisa dihitung dengan jari. Beda dengan orang Nasrani, ribuan masuk Islam, tapi Yahudi tidak ada yang masuk Islam. Sampai akhirnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kehinaan demi kehinaan di zaman Nabi, sampai terusir mereka dari kota Madinah karena pengkhianatan orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Apakah kemudian kehinaan yang Allah timpakan kepada orang-orang Yahudi di masa sampai masa Nabi SAW diusir saja? Tidak. Bahkan setelah Nabi SAW meninggal, dan Yahudi juga di mana-mana, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di zaman modern Yahudi juga tidak luput dari siksaan negara-negara. Contoh umpamanya di Eropa. Di Eropa, yang ketika itu Eropa di bawah kekuasaan Nasrani Inggris, ya. Jadi pada tahun 1298 Masehi, Raja Edward yang pertama, Raja Inggris itu yang beragama Nasrani, itu mengusir seluruh orang-orang Yahudi dari Inggris. Kalau tidak dibantai, akhirnya mereka pergi. Ya. Kemudian di Perancis, ya, pada tahun 1582 Masehi, Raja Louis yang ke-9 juga sama menyiksa dan mengusir mereka semuanya dari Perancis. Tidak boleh ada orang Yahudi di Perancis. Kemudian juga dijelaskan, bukan hanya itu saja, para pendeta Katolik pada tahun 1540 Masehi, di mana di Italia membunuh orang-orang Yahudi dan mengusir mereka jangan sampai tinggal di Italia. Kemudian juga pada tahun 1842 Masehi atau dan juga 1902 Masehi, ini terjadi di Rusia, ya. Ketika hakim kekaisaran Nasrani itu juga ribuan Yahudi dibunuh di Rusia. Kemudian di Jerman di masa Adolf Hitler, ya, bahkan jelas hampir tidak boleh di Eropa itu ada orang yang Yahudi hidup, dibantai oleh Hitler. Kemudian juga di Amsterdam juga sama, dibawa ke Jerman kemudian dibantai. Orang-orang Yahudi di Amsterdam itu dibawa ke Jerman kemudian dibantai. Kemudian begitulah, dan nanti di akhir zaman kita pun akan membantai mereka di akhir zaman. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan tegak hari kiamat sehingga kaum muslimin kelak akan memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhum al-muslimuna hatta yakhtabil yahud min wara'il hajari wasyajar. Maka kaum muslimin akan memburu orang-orang Yahudi sehingga orang Yahudi bersembunyi di balik pohon dan batu. Kemudian batu dan pohon akan berbicara dan mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah. Nih orang Yahudi di balik batu, di balik pohon, bunuh dia. Sehingga akan jadi bulan-bulanan kaum muslimin kelak di akhir zaman ketika terbunuhnya Dajjal di tangan Isa bin Maryam. Begitulah Allah hinakan orang-orang Yahudi karena kesombongan mereka kepada Allah, kesyirikan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, pembunuhan kepada para nabi dan begitu seterusnya. Makanya Allah hinakan sepanjang zaman orang-orang Yahudi itu.
Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya bagaimana mereka bisa berkumpul kembali di Palestina di zaman sekarang? Kok bisa punya negara? Kan itu. Gimana ceritanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan pada tahun 1616 Masehi ada seorang yang bernama Sir Henry Fish dari Inggris, itu menulis buku namanya Nidaul Yahud, panggilan bagi orang-orang Yahudi. Itu berawal dari buku itu. Buku itu dicetak, disebar kemana-mana. Jadi seruan kepada orang-orang Yahudi untuk berkumpul kembali. Ini awalnya, gara-gara buku yang dicetak banyak-banyak. Kemudian muncul seorang jenderal ma'ruf namanya, ya, namanya Napoleon Bonaparte. Itu kan ma'ruf kisahnya, ya, Napoleon Bonaparte itu. Juga sama juga mereka menegakkan negara, meminta supaya orang-orang Yahudi itu punya negara dan mengarahkan ke Palestina. Jadi Napoleon inilah yang mengarahkan orang-orang Yahudi supaya punya negara di Palestina. Mengingat sejarah, seolah-olah Palestina itu milik mereka begitu. Kemudian muncul propaganda berikutnya, ada seorang pemikir Yahudi dan seorang Zionisme, dia juga sama membuat gerakan-gerakan bahwa Palestina itu tanah mereka, mulai pengklaiman begitu, ya. Maka tahun 1882 Masehi, ketika itu kan yang berkuasa ya di Palestina sampai ke Mesir itu kan masih di bawah kekuasaan Turki Utsmani, ya. Yang berkuasa itu Sultan Abdul Hamid, ya, sebelum kemudian tumbang oleh Kemal Atatürk, ya. Jadi meminta kepada Sultan Abdul Hamid yang ada di Turki ketika itu supaya menyerahkan sebagian bumi Palestina untuk orang-orang Yahudi, tapi ditolak, nggak mau. Padahal mau dibayar besar tuh, tapi nggak mau nih Sultan Abdul Hamid ini. Sampai akhirnya, kemudian mereka pun orang-orangnya dulu licik. Mereka mulai mengkader orang-orangnya, sampai kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Nasrani. Jadi orang cerdas dimasukkan ke dalam tubuh Nasrani, sampai Allah takdirkan orang pintar mereka jadi seorang pendeta besar di Vatikan. Jadi orang Yahudi menyusupkan orang supaya jadi Nasrani. Saking cerdasnya, subhanallah, akhirnya dia pun berhasil menjadi paus di Vatikan. Orang Yahudi menyamar jadi paus di Vatikan. Ya, orang Islam tidak tahu. Lah paus di Vatikan inilah kemudian mengadakan kongres kedua pada tahun 1963 Masehi, meminta keputusan bahwa orang-orang Yahudi tidak bersalah, seolah-olah dia menghapuskan soal pembunuhan kepada Isa, karena kan orang Yahudi menganggap mereka sudah membunuh Isa. Maka paus mengatakan bahwa Isa itu orang Yahudi dimaafkan, itu maksudnya, supaya tidak ada permusuhan antara Yahudi dan Nasrani, didekatkan dulu dengan Nasrani. Tapi ingat, Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat Yahudi Nasrani itu berkumpul jadi satu, tapi hati mereka itu bercerai-berai sebenarnya. Nampak saja orang kafir itu bersatu, hati mereka itu berpecah sebenarnya. Tapi itulah kelicikan orang-orang Yahudi. Sampai puncaknya ketika ada salah seorang di antara mereka menjadi paus di Vatikan itu, kemudian mereka pun menggalang dana besar-besaran, kemudian hendak meminta kepada Raja Turki Utsmani ini, Abdul Hamid, untuk membeli. Kalau tidak mau ngasih, dibeli, tapi tetap tidak mau. Makanya kemudian membuatlah kerusuhan di Turki, sampai pada akhirnya Sultan Abdul Hamid dilengsarkan. Kemudian berakhirlah kerajaan Turki Utsmani, dan ketika itu dikuasai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Inilah yang kemudian mengasas Turki yang tadinya negara Islam, ya, berubah menjadi sekuler. Jilbab tidak wajib, tidak boleh. Bahasa Arab ditiadakan. Nama waktu-waktu sholat diganti dengan bahasa Turki. Makanya orang Turki nggak kenal sholat. Nah, kemudian banyak simbol-simbol Islam itu dihancurkan. Pelajaran-pelajaran agama itu disekulerkan di sekolah-sekolah. Dan berhasil Kemal Atatürk ini, ya, menghilangkan peninggalan Turki Utsmani, betul-betul disekulerkan karena hanya ingin supaya disamakan dengan negara Eropa. Jadi undang-undang Eropa diadopsi, dimasukkan ke Turki, akhirnya rusak Turki. Ya, belakangan lah setelah 2014 kan ada pemilihan presiden, baru kemudian terpilihlah sekarang ya siapa, Erdogan kan itu ya. Ya mulailah agak bagus, ya mudah-mudahan bagus terus kan itu.
Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka pada tahun 1917 Masehi, Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama siapa lupa namanya mengizinkan orang-orang Yahudi ini tinggal di Palestina. Lah kaum muslimin yang tinggal di Palestina yang mungkin imannya kurang, akhirnya mereka mulai menjual lahan mereka dengan harga mahal. Mereka tidak tahu bahwa tanah itu tanah mulia, tapi karena harganya mahal kan, akhirnya dijual sikit, akhirnya meluaslah kerajaan Israel ini. Makin luas, sampai akhirnya mengklaim bahwa Palestina tanah mereka. Sampai hari ini justru Palestina yang berusaha minta kemerdekaan, sampai hari ini ditekan oleh dunia. Bayangkan, padahal Palestina dijajah, tapi Yahudi menganggap Palestina yang menjajah. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya pada tahun ke 1947 Masehi, resmi Amerika mengeluarkan keputusan bahwa Palestina dibagi menjadi dua bagian, sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian diberikan kepada Yahudi Israel. Sampai hari ini terjadi perang, ya, dan setiap hari kaum muslimin dibantai oleh orang-orang Yahudi.